jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada waktunya. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah
di ujung-ujung ini. Ada perihal keraguan, ketidaktahuan, atau mungkin pengetahuan-pengetahuan tambahan yang lain yang dirasa belum disampaikan. Itu adalah kesempatan untuk bahas. Ya silahkan kalau ada yang menyampaikan sesuatu berupa pertanyaan atau hal-hal yang lain. Ya. Mumpung ada pertemuan semacam. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Wandami Bante, mungkin bisa dijelaskan terkait tentang anusaya karena ada beberapa pandangan tentang itu. Baik, tentang anusaya. Anusaya sering diterjemahkan pengotor batin laten. Apa laten itu? Yang terpendam, yang mengendap. Yang mengendap. Ini terjemahan keliru. Anusaya di sini tidak semestinya diartikan seperti itu. Kata anusaya itu, anu artinya yang ikut. Saya ini dari kata si, akar kata si, ya, yang artinya tidur, berbaring, atau dalam hal ini, sering digunakan kata sayati itu selain tidur, sayati atau seti, kata kerja itu juga diartikan berdiam. Misalnya dhammacari sukhang seti, ya ia yang menjalankan dharma akan hidup bahagia, bukan tidur bahagia. Ini kata sayati, kata seti. Dalam hal ini, dalam bentuk kata bendanya menjadi saya. S-A-Y-A, saya. Ditambah anu yang artinya ikut. Yaitu yang mengikuti cukup. Sebagai pengikut, sebagai pendompleng. Jadi anu saya adalah pengotor batin si pendompleng. Mendompleng apa? Mendompleng kemunculan wedana. Wedana ada 3 secara umum, yaitu dukkha wedana, sukha wedana, dan adukkama sukha wedana. Pengenyam dari sisi menyakitkan, pengenyam dari sisi menyenangkan, dan pengenyam dari sisi menyakitkan tidak, menyenangkan pun bukan. Nah, istilah ini perlu ditegaskan di sini, perlu diperhatikan di sini. Ya, menyakitkan, menyenangkan. Itu adalah keberadaannya, menyakitkan, menyenangkan. Bukan istilahnya digunakan membenci atau menyenangi. Itu sudah respons dari pihak batin ini dalam menghadapi atau dalam berhadapan menanggapi keberadaan menyakitkan dan menyenangkan, termasuk yang netral, yaitu menyenangkan tidak, menyakitkan pun bukan.
Nah, ini memang keberadaan wedana, pengenyam itu begitu, menyakitkan, menyenangkan, dan netral. Nah, keberadaan wedana ini sudah normal. Sang Buddha sendiri tidak selalu mendapati sukha wedana. Beliau juga mendapati dukkha wedana. Sering Sang Buddha berkata kepada Bhante Ananda, ya oleh karena beliau selalu bersama Bhante Ananda ini, lalu bersama dengan Sang Buddha. Satu ketika Sang Buddha sedang sakit. Nah, diundang oleh suku Sakya untuk semacam pembukaan gedung baru, rumah baru, ya, atau mansion baru. Sang Buddha diundang bersama Bhikkhu Sangga. Nah, waktu itu Sang Buddha tidak sehat, sedang sakit. Setelah para Sakya itu berkumpul di gedung itu, Sang Buddha sudah ada di sana juga bersama Bhikkhu Sangga. Nah, ya secara tata sopan santun atau tata krama, bukan tata krama atau kebiasaan bermasyarakat begitulah. Nah, Sang Buddha bertegur sapa, ini itu dan sebagainya. Setelah itu giliran menjelaskan dharma yang semestinya beliau biasa berikan. Nah, beliau minta Bhante Ananda untuk memberikan, dan beliau sendiri masuk ke dalam bilik untuk beristirahat. Sakit. Jadi perasaan menyakitkan bukan ada pada orang awam, orang suci pun mengalami wedana yang menyakitkan. Bukan hanya sukha wedana yang menyenangkan saja, atau adukama wedana, adukama sukha wedana, perasaan yang netral. Ketiga-tiganya ini tetap muncul. Hanya saja, nah, yang membedakan dari para awam, orang suci tidak menjadi terpengaruh oleh keberadaan yang menyakitkan, yang menyenangkan, dan yang netral. Yaitu apa? Tidak menjadi menderita, tidak menjadi membenci dengan keberadaan yang menyakitkan itu. Terhadap yang menyenangkan juga tidak menyenangi, tidak melekati. Terhadap yang netral, yaitu menyakitkan tidak menyenangkan bukan, beliau tidak sampai punya pandangan keliru, menganggap ini adalah keberadaan yang kekal, yang abadi, dan mengarah pada pandangan keliru sebagai yang ada diri kalau sudah ada pandangan kekal abadi ini. Menjelang beliau parinibbana, berjalan menuju ke Kusinara. Di tengah perjalanan beliau betul-betul sudah sangat buruk kondisi kesehatan beliau. Sering istirahat. Sebentar-sebentar ya minta Bhante Ananda untuk istirahat. Ya. Bahwa tubuhnya tertusuk-tusuk, ya, istilahnya itu rujati, tertusuk-tusuk, mau istirahat. Keberadaan wedana apa? Lumrah, perasaan, kalau mau diterjemahkan yang familiar, yang paling familiar, perasaan menyakitkan, menyenangkan, dan netral lumrah sebagai keberadaan perasaan wedana pengenyam ini. Yang namanya wedana itu bagian dari pancakandha. Nah, yang selalu ada.
Ya, wedana sendiri dibagi menjadi 3, menyakitkan, menyenangkan, dan netral. Ketiga-tiganya, nah, silih berganti muncul sebagai kewajarannya. Nah, di sini anusaya. Nah, kembali pada anusaya itu apa? Pengotor batin yang mendompleng. Mendompleng apa? Mendompleng wedana, pengenyam atau perasaan ini. Yang jika tukak wedana, perasaan menyakitkan yang muncul, cenderung untuk muncul patiga anusaya. Patiga anusaya itu apa? Kotoran si pengotor batin si pendompleng atau penguntit, ya betul ya, penguntit ya, atau bukan menguntit ya, menguntit itu mengikuti, mendompleng. Ya. Mendompleng apa? Mendompleng duka wedana, yaitu menjadi muncul kebencian. Patiga ini, P-A-T-I pati GHA, patiga, nama lain dari dosa juga. Nah, patiga anusaya, mendompleng duka wedana. Karena punya ciri mendompleng inilah pengotor batin ini disebut sebagai anusaya. Nah, kalau punya sifat menghanyutkan, pengotor batin ini disebut asawa. Karena punya sifat mengikat, sehingga disebut yoga, oga, sangyojana, gantha. Bukan oga, yoga, gantha, sangyojana. Punya sifat mengikat. Karena punya sifat menghempas, ya, menghempas, disebut dengan oga. Ya, oga itu bukan banjir biasa. Itu Sang Buddha adalah sosok yang luar biasa dalam mengangkat ya sisi-sisi, nah, yang memungkinkan untuk orang itu bisa memahaminya, tergantung pada kecenderungan yang mendengar. Nah, beliau menilik dari berbagai macam sudut pandang. Apalagi namanya banyak sekali, ada yang namanya ini niwarana juga termasuk, ya, karena punya sifat menghalang, menutup, disebut niwarana, yaitu menutup hal-hal bajik, menutup kebahagiaan, menutup kedamaian, disebut niwarana. Karena punya sifat berbenjol-benjol, nah, disebut dengan apa? Anggana. Benjolan-benjolan. Kalau misal ada benjolan bagaimana? Tidak rata. Ada benjolan. Kebencian adalah benjolan. Ya toh? Bagaimana? Kita ya masih gondok atau apa? Ada gondok itu ada benjolannya. Itu kotoran batin. Ya, karena punya sifat berupa benjolan ini, sehingga disebut anggana. Ada ya lagi yang sifatnya itu membuat lambat, membuat tidak lancar, ya, disebut dengan papanca. Papanca ini mengarah pada loba secara khusus, ya, yaitu apa? Tanha, kegandrungan, mana, penilaian diri, dan titik, pandangan keliru. Tanha, mana, titik, kegandrungan, mana, penilaian diri, dan titik, pandangan keliru. Berupa apa nyatanya itu tanha di sini? Kegandrungan, bahwa ini adalah milikku.
Berupa apa mana itu? Eso hamasmi. Ini adalah aku. Mana? Penilaian. Berupa apa pandangan keliru itu? Yaitu eso meata. Ini adalah diriku. Nah, tiganya ini disebut papanca. Kalau bahasa Sanskertanya itu prapanca. Nah, mendengar kata prapanca mungkin kita ada orang pinter zaman Mojopahit dulu. Ya. Nah ini keberadaan balik ke keberadaan Anusaya sebatas sebagai penamaan untuk pengotor batin yang punya sifat mendompleng. Nah, kalau perasaan yang menyenangkan, nah punya kecenderungan untuk, nah batin itu menjadi menyenangi, raga anusaya, menyenangi raga. Nah, kalau apa wedana atau perasaannya itu adalah adukama suka, yaitu yang netral. Ya, sepertinya tidak merasakan apa-apa, sedang tidak merasakan apa-apa, itulah sebagai perasaan. Nah, ini sangat licin, sangat lembut. Apabila tidak dicermati secara bijaksana, menganggap sebagai yang itu sudah, yang keberadaan, yang tidak ada apa-apa, tetapi ada. Ya, punya kecenderungan untuk kemudian mengarah ke berpandangan keliru sebagai ini yang ada, ini yang apa yang nyata, ini yang betul-betul ada secara eksistensinya. Ya, punya pandangan keliru sebagai yang ada diri, ada inti, ada esensi, ada jiwa. Ya, itu. Jadi kata Anusaya punya arti yang sedemikian rupa. Sudah cukup? Iya, oke. Mendami Bante. Saya tidak bertanya sih Bante. Cuman ini bagi yang mendengar yang di sini juga yang menonton di live stream Bante. Ada yang mungkin akan memiliki pertanyaan dari pernyataan Bante tentang Sang Buddha yang sakit tadi Bante. Yang tadi Bante menggunakan kata duka di situ Bante. Mungkin akan ada yang memberikan pertanyaan tentang Sang Buddha yang telah mencapai kebudaan dan merasakan duka, padahal dalam pencapaian penerangan sempurna dikatakan telah melenyapkan duka. Mungkin Bante bisa menjelaskan itu. Ya, masih pengen mengejar ya. Ini baik ya untuk apa namanya ketegasan, maksudnya bagaimana duka ini. Ya, duka di sini ada dua, kayika duka dan cetasika duka. Derita secara jasmania dan derita secara batinia. Nah, secara batinnya sudah tidak apa namanya terpengaruh lagi terhadap fenomena, yaitu apa? Nah, misalnya
tubuh yang terjangkiti penyakit sehingga menimbulkan wedana, menyakitkan. Ini adalah keberadaan kanda, keberadaan tubuh rupa kanda. Konsekuensi masih ada tubuh. Nah, saupati sesa, masih ada upati, saupati sesa, masih ada upada, masih ada kanda. Jadi konsekuensinya punya kanda ya seperti itu. Nah, saupati sesa nibbana. Ya. Nibbana mencapai kepadaman pengotor batin, tetapi masih ada pancakanda ini. Nah, setiap hari perlu pergi pindapata. Karena apa? Masih ada tubuh. Bukan berarti orang suci sudah arahat, ya, mencapai arahata, ya, tidak usah makan. Mengerti dengan jelas yang namanya tubuh ini butuh yang namanya ahara, asupan, makanan. Sebatas bagaimana tubuh itu membutuhkan, sehingga makan, sehingga mencari makan, sehingga berpindah patah. Ini adalah keberadaan kanda yang masih ada meskipun batin sudah lepas dari pengotor-pengotor batin. Nah, ini dukkha ada dua jenis, kayika dukkha dan cetasika dukkha. Ya. Ya, misalnya beliau mengetahui Raja Widudaba membawa bala tentara. Sebetulnya Raja Widudaba sendiri juga keluarga Sakya. Ya, ada darah Sakya maksudnya. Tapi karena kebenciannya pada suku Sakya ini, bawa tentara untuk menyerang bangsa Sakya. Sang Buddha mengetahui hal ini. Apakah itu sesuatu hal yang menyenangkan bagi beliau? Tidak. Tetapi Sang Buddha tidak membenci. Tidak muncul kebencian. Ya, para biku pun juga dinasehati. Kalau ada orang yang berbicara mencela Buddha, mencela Dhamma, mencela Sangha, jangan sampai batin kalian itu diliputi oleh kebencian terhadap orang itu. Tidak timpal. Sebaliknya, jika ada situasi kondisi yang memungkinkan untuk menjelaskan secara semestinya, secara sebenarnya, sesungguhnya apa Buddha itu, apa Dhamma itu, apa Sangha itu, lakukanlah itu. Sebatas itu saja. Tidak untuk membenci, tidak untuk memusuhi. Nah, ini adalah bagaimana kondisi batin yang diharapkan ya bisa ada. Jadi dukkha di sini adalah kayika dukkha, keberadaan wajar kanda. Ya, ada 5 jenis gugusan kanda ini. Salah satunya adalah wedana, pengenyam. Yang wedana ini ada 3, menyakitkan, menyenangkan, dan netral. Tetapi yang menyakitkan ini, yang menyenangkan ini, yang netral ini, masing-masing dibagi 2.
yaitu secara jasmaniah dan secara batiniah. Tapi kok ada 5 ya? Setelah itu dibagi masing-masing 2, kalau itu 3 dikalikan 2 berapa? 6. Tapi kok ada 5 wedana itu? Yaitu apa? Dukkha wedana, sukha wedana, somanasa wedana, domanasa wedana, dan 1 ubeka wedana. Nah, oleh karena apa? Nah, untuk sukha, ya, untuk sukha wedana yang ada 2 jenis, yaitu untuk UPK, untuk atukama sukha, untuk atukama sukha yang ada 2 jenis, secara jasmaniah dan secara batiniah. Yang secara jasmaniah, netral secara jasmaniah itu dikelompokkan sebagai sukha wedana. Nah, begitu. Jadi ada 5. Nah, secara jasmaniah masih ada sebagai kewajaran kanda, sebagai kewajaran gugusan yang masih tersisa. Sesa ya, sisa yang masih tersisa. Sudah menjawab? Ya, pertanyaan yang lain silakan. Kalau Mas ada. Ya, ada satu istilah namanya wija dan wimuti. Ya, wija wimuti. Sebetulnya satu istilah, bukan 2 istilah. Wija wimuti, keterbebasan karena ya pengetahuan, karena kebijaksanaan. Ini hanya satu saja. Tidak ada 2. Tidak ada kebebasan yang lain yang disebut sebagai kebebasan. Nah, secara idealnya, secara ininya apa namanya, ultimate itu yang paling tinggi sudah. Nah, begitu. Ini adalah keterbebasan karena dengan atau secara bijaksananya. Ini satu, tapi ya caranya juga satu sebetulnya. Caranya satu, disebut ekayana. Disebut ekayana. Tapi nah itu, ekayana ini bisa ditilik dari berbagai sudut. Ada berapa? Ada berapa sudut? Ya? Ada 7 sudut. Apa 7 sudut itu? Ditinjau dari sisi padhana atau bagaimana memiliki upaya, daya upaya. 1. Ditinjau dari sudut keberhasilannya. Namanya idhi. Ya.
ditinjau dari sisi pengingatannya sati, ditinjau dari sisi kekuatan indera penguasaannya indria, ditinjau dari sisi kekuatannya bala, ditinjau dari sisi sebagai faktor menuju ke pencerahan bojangga, dan ditinjau dari sisi jalan magga. Sebetulnya ketujuh itu ya satu. Oleh karena apa? Itu hanya nama lain saja. Atau penjabaran yang apa namanya beda sudut pandang. Yang intinya di sini adalah wijawimuti, ya, keterbebasan dengan pengetahuan. Karena mengarah pada keterbebasan dengan pengetahuan, wijawimuti itulah kesemuanya itu. Masing-masing disebut ekayana, itu ya ekayana, apa yang lain ketujuh itu ekayana semua. Antara padhana, daya upaya atau semangat, ya. Padhana itu artinya yang menjadi pokok, yang menjadi pokoknya padhana. Bahasa Pali padhana. Kalau bahasa Sanskertanya ya pradhana. Ke bahasa Indonesia menjadi perdana. Menteri ya menteri biasa. Pokoknya menteri, pimpinan menteri namanya perdana menteri. Yang menjadi utama ya padhana. Apa itu? Tidak lain adalah ya samawayama, sama saja itu. Upaya memotong keburukan yang sudah muncul, upaya mencegah keburukan yang belum muncul, upaya memunculkan kebaikan yang belum muncul, dan upaya mempertahankan, melestarikan, mengembangkan, memperbanyak, memampatkan kebaikan yang telah muncul. Ya ini sesungguhnya ya hanya nama lain saja dari Iddhipada, ya, jalan-jalan, jalur-jalur untuk mendapatkan keberhasilan, yaitu melalui canda, kegemaran, melalui wirya, semangat, melalui cita, keteguhan batin, dan melalui wimangsa, kebijaksanaan. Juga yang lain-lainnya. Apa itu? Satipadhana. Sehingga kata sati, satu kata ini, sati ini, pengingatan ini, itu sudah segalanya. Dan ini yang Sang Buddha tegaskan, sati. Sati sebagai samudana. Sabbadhamma samudana. Sebagai tempat berkumpulnya segala dharma. Yaitu hal-hal luhur yang mengarah kepada menderita. Ini ada di satu hal, namanya sati. Dan sati ini tentu bukan pengingatan yang secara umum, mengingat ya kemarin sudah minum obat atau belum, hari ini sudah minum obat atau belum, ya bukan pengingatan seperti itu. Pengingatan yang disertai dengan panya, kebijaksanaan, namanya samasati. Apa itu panya itu? Dibagi menjadi dua, pandangannya benar, mengerti sebagai ini derita, ini kemunculan derita, ini adalah akhir derita, ini adalah jalan menuju pada akhir derita. Pengingatan mengarah pada atau didasari pada cara pandang benar sedemikian rupa disebut pengingatan benar.
Dan satu sisi yang lain disebut dengan kebijaksanaan. Ya, pengingatan ini muncul karena menyertakan pikiran yang disertai dengan pelepasan dari kesenangan indrawi, disertai dengan pikiran yang ya bebas dari kebencian. Ya, apa itu? Abhyapaja. Ya. Abhyapada juga boleh. Dan satu lagi adalah pikiran yang disertai dengan ya awihingsa, yaitu kondisi menyakiti, melukai batin, melukai pikiran. Awihingsa berarti yang tidak melukai, yang tidak menyakiti batin. Awihingsa. Ya, kotoran batin itu sifatnya bagaimana? Pandangan keliru itu sifatnya bagaimana? Nah, akan melukai batin tidak, akan mendatangkan kebencian tidak. Nah, ini hingga perlu pencermatan tentang keberadaan sati. Kata sati ini juga sudah mengarah pada sebagai faktor pencapaian penerangan sempurna yang ada 7. Satu ini saja sudah identik dengan 7 bojjhanga. Satu sati ini saja sudah mengarah pada jalan Arya berunsur 8, ke-8-8-nya itu. Itu sudah ada, itu sudah menjadi padanannya. Nah, jadi wijawimuti, keterbebasan dengan kebijaksanaan ditinjau itu disebabkan atau diupayakan melalui 7 sisi yang masing-masing disebut ekayana, jalan satu. Jalan satu mengarah ke apa? Mengarah ke wimuti saja, tidak ke yang lain. Keterbebasan. Ya, tadi sudah dijabarkan tapi tidak rinci, tidak berurut. Yang tadi sudah adalah apa? Samapadhana, betul ya? Ya, samapadhana yang sudah disampaikan ada 4, sama dengan samawayama itu. Yang kedua itu adalah iddhipada, ya, canda, keberpuasan atau kegemaran. Kegemaran dalam apa? Ya, kegemaran dalam ya apa namanya? Dalam mendapatkan satu keteguhan batin, dalam punya upaya, dan dalam pembentukan-pembentukan pada keluhuran, pada kepadaman derita. Nah, samadhi, apa namanya? Samadhi wirya sangkara. Kegemaran ini diarahkan untuk kegemaran ini apa namanya, kegemaran ini yang meliputi hal-hal yang mengarah pada samadhi, wirya, dan sangkara. Kata ini samadhi, wirya, sangkara ini adalah upaya-upaya untuk menumbuhkan keluhuran, namanya sangkara juga. Yaitu pembentukan keberadaan batiniah yang luhur. Nah, ini adalah canda, kegemaran, wirya. Nah,
Ya sudah, sebetulnya sudah tadi sama apa itu wirya, ya empat jenis hal. Sebagaimana yang tadi sama wayama atau sama padhana tadi. Upaya memotong keburukan yang telah muncul, upaya mencegah keburukan yang belum muncul, upaya memunculkan kebaikan yang belum muncul, dan upaya mempertahankan dan mengembangkan kebaikan kemuliaan yang sudah muncul. Wirya. Disertai dengan semangat inilah samadhi, semangat itu sendiri, yaitu upaya yang benar itu sendiri, dan ya pembentukan itu sendiri, disertai dengan semangat, disertai dengan juga cita, yaitu keberadaan batin yang teguh, dan disertai juga yang namanya panya, ya. Bukan wirya ya itu, tapi padhana. Namanya samadhi padhana sangkara. Agak lupa aja ya. Samadhi padhana sangkara. Ini namanya iddhipada 4. Yang ada canda, wirya, cita, vimangsa. Ya. 4 faktor ini, canda, wirya, cita, vimangsa ini namanya itu, vimangsa ini penelaahan, penganalisaan, nama lain dari panya, kebijaksanaan. Penimbangan ya boleh vimangsa. Kalau di istilah penggunaannya vimangseti ya. Vimangseti itu artinya semacam menguji begitu, atau misalnya mencoba begitu. Nah, mencoba misalnya dicoba dengan hal seperti ini, orang itu punya sikap bagaimana. Nah, akan melakukannya dengan keburukan atau melakukannya dengan kebaikan. Nah, orang yang berpikir ya seperti itu ya, yang membuat seseorang itu punya tanggapan terhadap sesuatu, nah namanya vimangseti ya, mencoba, menguji. Vimangsa, nama lain dari kebijaksanaan. Sati, pengingatan, yang tentu ini sudah cukup satu saja, yaitu keberadaan pengingatan yang disertai dengan panya, kebijaksanaan. Enggak usah diulang-ulang lagi panya itu apa. Nah, tetapi sati ini, dikatakan ada 4 secara objek-objeknya saja, yaitu pengingatan yang mengarah pada tubuh, pada pengenyam atau perasaan itu ya, pada pemikir ya, atau pikiran ya, cita ini, dan pada zat atau pada fenomena atau pada keberadaan dhamma. Yang semuanya itu didasari dengan kebijaksanaan, yaitu keberadaan bebas dari pandangan keliru, pandangan menyimpang, tidak ada wipalasa. 4 hal, yaitu apa? Anicca, anatta, asubha, dan adinawa. Ini menjadi 4 hal ini yang menjadi ininya, menjadi utamanya dalam pelatihan. Yaitu apa? Tadi itu tidak kekal, tidak ada diri, tidak indah, dan ada cacat, bercacat.
sebagai alat. Ini sati. Sati upadana. Hal-hal yang mendukung pada tegaknya sati, yaitu tubuh, kaya, pengenyam wedana, pemikir cita, dan zat, dhamma. Ini sebagai objek-objek demi tegaknya pengingatan. Kalau tidak ada objeknya, pengingatan mau mengingat apa? Mau menerapkan ke apa? Ya harus ada objeknya. Nah, objeknya ini ada 4 ini. Kaya, wedana, cita, dan dhamma. Nah, berikutnya adalah indriya. Indriya ini ada 5, yaitu saddha indriya, wirya indriya, sati indriya, samadhi indriya, dan panya indriya. Saddha keyakinan, wirya semangat, sati pengingatan, samadhi keteguhan, dan panya kebijaksanaan. Kelimanya ini disebut indriya atau indra. Kata indra itu apa? Ya, indra itu artinya penguasa, yang punya otoritas, yang punya kewenangan. Satu keberadaan yang punya otoritas dalam hal lihat melihat, nah disebut si pemilik otoritas melihat, yaitu caku indriya. Nah, di bahasa Indonesia menjadi indera penglihat, menggunakan kata sadapan langsung, indriya atau indra ini. Kata indra, dewa indra ya, itu adalah memang dewa ini dikenal sebagai dewa yang gagah perkasa, dewa pemberani, dewa indra. Ya, yang menjadi pemimpin para dewa. Biasanya ya perang dengan Wepaciti. Ya, si Mara. Padahal Mara ini tingkatannya itu di mana? Surga tingkat ya Paranimita Wasawati. Surga yang paling tinggi. Ya, surga yang ke-6. Nah, ini namanya Dewa Indra. Karena keberaniannya itu disebut dengan Dewa Sura. Dewa Indra sama Dewa Sura atau Dewa Saka. Kalau dalam Buddhis kita sering mendengar Dewa Saka, tidak lain adalah Dewa Indra atau Dewa Sura ini. Disebut indra. Ya, keyakinan ini disebut indra. Saddha disebut indra. Wirya, sati, samadhi, panya disebut indra. Karena punya kemampuan untuk apa namanya itu? Kosakata Indonesia saya parah. Ya. Kemampuan untuk menghancurkan, memberantas, membuatnya tidak ada, membuat menjadi tidak ada. Apa itu? Abhijja domanassa. Atau kotoran-kotoran batin yang lain. Keserakahan, kebencian, dan pengotor-pengotor batin yang lain. Karena punya kuasa, punya kewenangan, punya otoritas, yaitu yang mampu menekan, yang mampu memberantas, yang mampu membuat tidak ada hal-hal buruk itu. Sehingga disebut indra.
otoritas-otoritas kelima hal ini, ya, sesungguhnya nama lain dari sati, nama lain dari padhana, nama lain dari apa? Iddhipada. Satu lagi adalah ya kekuatan, yaitu bala. Saya sering ya sesekali menggunakan istilah yang agak nyeleneh, ya, tenaga dalam. Bala itu tenaga dalam. Kekuatan itu sama kan dengan tenaga? Iya. Dan tenaga ini bukan tenaga otot, tapi tenaga batinia. Bala itu tenaga dalam. Apa itu tenaga? Tenaga dalam itu, tenaga dalam berupa keyakinan. Tenaga dalam berupa semangat, pengingatan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Nah, ini kekuatan, 5 jenis kekuatan. Bala, pancabala, 5 jenis tenaga dalam. Sama dengan tadi indra tadi. Indra tadi juga sada, wirya, sati, samadhi, panya. Bala kekuatan juga sama. Sada, wirya, sati, samadhi, panya. Apa beda keduanya itu? Nah, kalau tadi indra tadi dikatakan apa? Satu keberadaan yang punya kewenangan untuk menghancurkan, untuk memberantas hal yang buruk. Kalau bala ini satu keberadaan yang tidak dapat ditumpas oleh abhijja domanassa dan pengotor-pengotor batin yang lain. Dari sisi yang tidak mampu diberantas, yang tidak mampu ditendang, diusir oleh pengotor-pengotor batin berupa abhijja domanassa, keserakahan, kebencian, dan pengotor-pengotor batin inilah. Nah, kelima hal itu, nah, yaitu keyakinan, saddha, wirya, semangat, sati, pengingatan, samadhi, keteguhan, dan panya, kebijaksanaan disebut sebagai kekuatan atau sebagai tenaga. Ya, tenaga dalam. Nah, beda antara indra dan bala. Bala, B-A pendek, L-A, bala. Bukan bala. Bala panjang, ya itu artinya kanak-kanak, bukan dewasa. Atau diterjemahkan ya kebodohan, bodoh. Sebetulnya bukan arti yang sesungguhnya. Kata bala yang diterjemahkan bodoh itu. Kadang kalau mau menggunakan istilah yang baru, yang merupakan arti yang sesungguhnya gitu, agak risih juga, agak ragu juga, tidak yakin akan ada penerimaan dari publik. Ini yang ada yaitu sudah terlanjur dimengerti sedemikian rupa, sudah kaprahnya begitu, sudah jamaknya seperti itu. Bala artinya kebodohan. Begitu diterjemahkan bala kanak-kanak, aneh-aneh saja terjemahkan. Tidak ada ininya, tidak ada sangkut paut secara langsungnya. Secara tidak langsung memang bisa. Kanak-kanak itu artinya apa? Yaitu yang tidak membedakan, tidak bisa membedakan patut tidak patut, baik buruk, benar salah.
Nah, itu disimpulkan sebagai bodoh. Secara permanaan boleh, tetapi secara ketatabahasaan, ya, permanan kata semantiknya itu tidak bisa, nggak bisa. Bicara soal apa ini ya? Apa? Pancabala. Ya. Ini adalah kekuatan bala. Ya, satu lagi. Nah, yang ke-6, betul ya? Bujangga. Bujangga, bujak dan angga. Bujak itu satu keberadaan, satu kualitas yang mengarah pada satu kualitas yang berciri ya menjadi terang, menjadi jelas, disertai dengan pengetahuan. Bujak, angga, bagian-bagian, faktor-faktor. Ya, angga. Angga itu organ. Angga itu organ. Organ-organ mengarah pada penerangan, kebudaan. Nah, bujangga. Terdiri dari apa? Ya, sati, satu. Ya, Dhammawijaya, 2. Sati pengingatan, Dhammawijaya penyelidikan dharma atau penelaahan dharma. Penelaahan ini tentu ditelaah dari sisi ini benar atau salah, ya toh? Baik atau buruk. Nah, ini tentu dengan menggunakan pengetahuan. Karena sifatnya yang menggunakan pengetahuan ini, Dhammawijaya itu disebut sebagai nama lain dari panya, kebijaksanaan. Dhammawijaya. Nah, yang ketiga adalah wirya. Nah, wirya ada 4 hal. Ya, semangat ini. Ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan sudah di awal. Nah, ini 3 hal pertama, yaitu adanya sati, panya, dan wirya. Yang punya istilah lain, nah, atapi sampajano satima. Ketiganya ini. Atapi sampajano satima. Ketiganya ini sudah segala-galanya. Ketiganya ini juga disebut sebagai bala. Betul ya? Sati, wirya, panya disebut sebagai indera. Disebut sebagai padhana. Disebut sebagai sati. Disebut sebagai idhi, keberhasilan. 3 hal ini. Nah, ketiganya ini yang kemudian mendatangkan yang namanya piti, pasadi, samadhi, dan upeka. Keempat ini ya faktor jana. Keberadaan 4 ini bisa diperoleh namanya samadhi. Ya.
Jadi sudah ada 4 itu. Apa itu? Sati, wirya, panya, dan samadhi. Kalau sada, keyakinan, masih perlukah dibahas? Tidak perlu lagi. Ya, intinya sama. Bujangga ini sama dengan bala, sama dengan indra, sama dengan satipatthana. Kata pasadi itu, ya, saya lihat-lihat lagi ya. Ternyata memang betul, itu nama lain dari suka. Nah, pasadi itu. Jadi ada piti, ada pasadi, ada samadhi, ada upeka. Empat terakhir dari bujangga itu. Pasadi itu nama lain dari suka. Pasadi artinya keredaman. Redam dari piti. Pitinya sudah redam. Mengapa itu keredaman ini bukan keredaman dari kotoran batin? Kotoran batin sudah redam sejak ada piti itu. Ya, sejak ada nilai-nilai luhur yang diangkat disertakan dalam melihat objek, batin menjadi lengang, itu batin sudah bebas dari kotoran batin. Dampak dari terbebasnya batin dari kotoran batin karena ada 1 atapi semangat, 2 sampajano kebijaksanaan, 3 sati pengingatan. Ini muncul yang namanya kelengangan viveka. Dan karena ada kelengangan, batin lengang, batin bebas dari kotoran batin, sedemikian rupa, terbebas dari keterhimpitan. Nah, muncul yang namanya kegiuran. Kegiuran muncul bukan sekonyong-konyong dan bukan secara mistis, bukan secara bagaimana. Bukan kegiuran yang karena kesenangan indrawi. Tapi kegiuran yang muncul karena kondisi batin yang bebas dari pengotor-pengotor batin. Redamnya piti ini namanya pasadi. Karena batin redam, mendapatkan kelegaan, mendapatkan kenyamanan, punya kecenderungan untuk mendapatkan keteguhan samadhi. Samadhi yang teguh ini sudah tidak tertarik lagi dengan suka dan duka, somanasa dan domanasa. Keberadaan ini disebut dengan keberadaan tidak berpihak, yaitu upeka. Tidak berpihak. Ya, kalau mau diterjemahkan seimbang ya silakan. Tapi saya kurang cocok dengan seimbang. Ya, kalau seimbang itu sini iya sana iya. Dan setara. Ini iya itu iya dan setara, namanya seimbang. Tapi UPK itu sana tidak sini kiri tidak kanan tidak. Itu. Jadi kalau diterjemahkan seimbang itu ya dalam batasan tertentu ya silakan saja, tapi permaknaan UPK sendiri itu barangkali tidak cocok dengan kata seimbang itu sendiri. Seimbang itu masing-masing punya muatan antara kanan dan kiri. Sedangkan UPK masing-masing tidak, kiri dan kanan tidak ada muatannya. Keberadaan UPK. Nah, ini adalah nama lain dari faktor-faktor jhana. Faktor-faktor jhana itu disimpulkan dalam satu istilah namanya samadhi.
Jadi sudah ada wirya, sudah ada sati, sudah ada samadhi, dan sudah ada panya di situ dalam bujangga ini. Nah, yang ketujuh, ya, wija dan wija wimuti, keterbebasan yang disertai dengan pengetahuan, itu ditinjau dari sebagai jalan, ya, jalan, ya, yaitu diasupi oleh satu keberadaan yang disebut dengan jalan atau magga. Karena jalan ini dituturkan, disampaikan oleh sosok yang mulia. Kata mulia ini Arya, sehingga disebut dengan jalannya, jalan yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh sang muliawan, Arya Magga. Terdiri dari apa? Ya, samadhi, pandangan benar, sama sangkapa, pikiran benar. Kedua ini, nah, dinamai secara kolektif, yaitu adalah sisi kebijaksanaan. Sama waca, sama kamanta, sama waca, sama kamanto, bukan kamanta. Sama ajiwo, sama waca, sama kamanto, sama ajiwo. Nah, tiga hal ini, yaitu perbuatan-perbuatan secara ucapan dan tindakan yang tidak disertai dengan keburukan. Baik sisi ucapan, tindakan, maupun pencarian penghidupannya. Nah, sudah ada berapa itu? 5. Betul ya? Ya, 1 sama titik sama sangkapa. Ini 2 sudah ya. Ya, terus sama waca, sama kamanto, sama ajiwo. 5. Ada 3 yang lain, yaitu sama wayamo. Wayama nama lain dari wirya, nama lain dari padhana. Ada wirya di sana. 1 kata wirya ini juga sudah ke-8-8-nya itu. 7 yang lain sudah identik dengan 7 lain. Soalnya tidak disebut semangat kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan. Semangat apa? Semangat memberantas hal buruk yang sudah muncul, mencegah hal buruk yang belum muncul, memunculkan hal baik yang belum muncul, mempertahankan, mengembangkan hal baik yang sudah muncul. Dan itu bisa memungkinkan kalau disertai dengan kebijaksanaan, panya, yaitu melihat sebagai yang tidak kekal, tidak ada diri, tidak indah, dan yang bercacat. Ini alatnya untuk mendapatkan keberadaan yang disebut punya semangat. Yang ketujuh adalah sati, peningatan. Nah, kebalik pada yang namanya sati padhana itu. Sati di sini. Kok hanya 4? Kan yang lainnya kan bisa. Kenapa nggak ada yang kelima, sati ini? Tidak perlu lagi. 4 ini sudah segalanya. Segala alam semesta itu. Kaya, wedana, cita, dan dhamma. Tidak ada yang lain. Nggak perlu yang kelima, oleh karena 4 itu sudah mencakupi segalanya.
Ini adalah sati, keberadaan sati. Dan satu lagi adalah yang ke-8 samadhi, artinya keteguhan, bukan konsentrasi. Konsentrasi itu kalaupun dipakai lebih mengarah ke permanaan jhana. Concentrate atau contemplate, mengarah ke permanaan jhana, alih-alih ke samadhi. Apa beda jhana dan samadhi? Nah, jhana itu pencecaran, penatapan. Hasil dari jhana penatapan itu adalah samadhi, teguhnya batin pada nilai-nilai luhur. Nah, itu bedanya. Di sini jalan Arya berunsur 8. 1 dan 2 sudah panya. Ya, yang 3 berikutnya itu adalah sila. Nah, adalah bagian awal dalam rangka menutup hal-hal buruk lewat ucapan dan lewat tindakan. Ya, intinya adalah sama. Ya, menutup hal buruk. Kalau yang sudah ke 6, 7, 8 sama juga upaya menutup hal buruk. Satu pengembangan juga. Ya, di sana ada semangat wirya. Yang di sana ada enggak di dalam bujangga? Ada. Ada enggak di dalam bala, kekuatan? Ada enggak di dalam indera? Ada enggak di dalam satipatthana lagi? Ada enggak di dalam padhana? Ada juga. Ada enggak di dalam ini iti, keberhasilan, iti pada? Ada juga. Sama wayama. Ya, sama sati atau pengingatan. Sama juga. Ada dalam bujangga juga. Ada dalam indera, ada dalam bala, ada dalam yang lain-lain. Demikian pula samadhi. Jadi, itu hanya tinjauan saja. Tinjauan dari sisi keberhasilannya, dari sisi daya upayanya, dari sisi pengingatannya, dari sisi penguasaannya, dari sisi kekuatannya, dari sisi sebagai faktor pencapaian penerangan, dan dari sisi sebagai jalan menuju ke satu. Namanya apa? Wija Wimuti atau Wimuti Nyana, pengetahuan sebagai yang terbebaskan, pengetahuan tentang keterbebasan. Yang semuanya itu disebut dengan Bodhipakkhya Dhamma, dharma-dharma yang pakkhya itu artinya pakkhya itu yang sebagai sisi, pakha artinya sisi, pakkhya yang sebagai sisi, bodhi untuk pencapaian penerangan. Pakha itu artinya sisi atau sayap, ya. Paksa. Kalau pakkhya atau pakhi. Nah, bahasa Sanskertanya paksi. Burung disebut paksi karena punya sayap. Nah, gitu. Paksi. Peksi. Nah, jadi peksi Jawanya. Binatang yang punya sayap, punya sisi sayap. Bodhipakkhya Dhamma, nilai-nilai luhur yang mengarah atau punya sisi untuk mencapai penerangan. Bodhipakkhya. Ada 7. Ya, apa itu? Ya. Apa? Padhana 1,
Iddhipada 2, Satipatthana 3, apa? Indriya 4, bala 5, bojjhanga 6, dan magga, Arya Magga 7. Nah, masing-masing. Nah, padhana ada 4. Ya. Kemudian iddhipada ada berapa? 4. Satipatthana ada berapa? 4. Jumlahnya berapa? 12. Indra ada berapa? 5. Bala ada berapa? 5. Tadi 12 tambah 10 menjadi 20, 22. Nah, bojjhanga ada berapa? 7. 22 tambah 7 berapa? 29. Tambah yang terakhir, Arya Magga ada berapa? 8. 29 tambah 8, 37. Nah, satatingsa bodhipakkhya dhamma. Hal-hal yang menjadi sisi pencapaian penerangan sempurna 37. Ya, sebetulnya ya bukan 37. Ya ada 7. Oleh karena ya itu ada kesamaannya. Ya. Wirya saja ya itu paling banyak, itu wirya itu yang paling banyak. Semangat sama. Entah namanya padhana atau wirya atau ayama atau atapi, sama saja. Kualitas yang sama. Nah, ini adalah menjadi satu pemahaman secara global tentang samana dhamma. Hal-hal yang patut dilakukan atau yang menjadi kualitas dari seorang samana. Ya, artinya samana itu apa? Orang yang redam. Redam apa? Redam pengotor-pengotor batinnya. Samana. Ya, dari akar kata sam yang artinya tenang. Menjadi samana juga tenang. Menjadi samatha juga artinya tenang. Sama saja samana dan samatha itu. Bolak-balik ya itu. Itu sebatas sekadar tambahan-tambahan yang barangkali baik untuk ikut diketahui dalam proses, dalam program pembekalan ya di sini. Supaya ini kita memandangnya itu dari sisi apa ya? Sisi yang lebih luas, melihat apa itu. Yang terdapat di sana itu apa? Ada keterkaitannya bagaimana? Masing-masing pisah-pisah, sendiri-sendiri, atau sesungguhnya bagaimana? Kaitan antara panya, 4 kebenaran Arya, dengan kilesa, pengotor batin, dan alat-alat berupa anicca, anatta, asubha, adinawa. Nah, dan satu lagi adalah nilai-nilai dharma yang tergabung dalam bodhipakkhya dhamma. Nah, apa itu? Punya keterkaitan yang bagaimana ke semuanya? 4 hal itu. Ini patut untuk dipahami secara general, secara general. Supaya ya kita tidak salah langkah, salah arah, salah mengerti. Tidak mengerti secara sepotong-sepotong. Dan menjadi satu kesatuan antara praktik dan pengetahuan.
Praktek tidak disebut praktek tanpa didasari dengan pengetahuan. Pengetahuan tanpa praktek juga tidak ada gunanya. Dan itu kesemuanya, keseluruhan 4 hal itu tadi. Panya, 4 kebenaran Arya, pengotor batin. Nah, kemudian adalah ini alat-alat, ya, cara pandang benar, yaitu dengan anicca, anatta, asubha, adinawa. Dan satu lagi adalah apa tadi? Ya. Ya, nilai-nilai dharma yang menjadi pendukung pada yang namanya wimuti, keterbebasan dari pengotor batin itu. Secara umum hanya ada 2, yaitu titik, pandangan, dan sila, yaitu tata kebiasaan. Kata sila di sini sudah mengarah pada sila itu sendiri dan samadhi, yaitu prakteknya inilah, punya keterbiasaan inilah. Tanpa sila, ya titik ini tidak ada gunanya. Tanpa titik, sila ini akan mengarah ke jalur yang keliru. Maksud jalur yang keliru itu apa? Tidak bisa mentas dari samsara. Tidak bisa mentas dari akhir derita secara total. Meskipun menjalankan sila, menjalankan samadhi, menjalankan nilai-nilai luhur yang lain tanpa ada panya yang menjadi pendepan. Punya pandangan yang benar. Ya, jangan dianggap sebagai beban juga untuk memiliki keduanya ini, yaitu titik, pandangan benar, dan sila, keterbiasaan yang baik. Atau wija dan carana. Nah, nama lainnya. Wija pengetahuan, carana apa? Ya, tindak tanduk. Tindak tanduk itu yang pertama apa? Sila. Tindak tanduk yang ada 15 itu ya, masih ingat ya? Nah, dikibas-kibas lagi. Nah, itu adalah jalan. Ada 3 jalur jalan. Yang jalan yang ada di tengah itu kokoh, kuat. Nah, tapi ini apa namanya, jarang ada orang yang melihat ada jalan seperti itu. Dan apa namanya, sepertinya itu jalan yang susah, jalan yang tidak asik. Ya. Ada jalan yang sisi kiri, ya, jalannya jalan yang berbahaya. Ya, dari tali yang sudah usang, ya, yang bolong-bolong, ya, papanya juga, ya, rapuh. Sisi kanan juga sama, sisi kanannya ada jalan juga yang rapuh juga, tapi punya cirinya tersendiri. Kebanyakan makhluk hidup ya jalannya di kedua, jalan sisi kanan sisi kiri itu. Kalau tidak jatuh pada pandangan sebagai yang kekal, ya jatuh pada pandangan sebagai yang musnah, yaitu keberadaan makhluk hidup ini selesai ya selesai, kemusnahan.
Nah, itu mereka menyukai, menyenangi ini dan melekat pada ini, tidak melihat ada jalan tengah. Kalaupun melihat, mengetahui, mendengar, begitu ya, tidak tertarik. Oleh karena apa? Sudah terlanjur melekat dengan dua jalan yang lain, salah satunya. Tapi bagi orang yang sudah melihat jalan yang yang lurus, yang kokoh, yang kuat, yang mengarah pada kebahagiaan, tujuan yang benar. Bagi orang yang sudah paham, nah, ya akan memilih jalan tengah ini. Dan mereka yang sudah mencapai jalan itu bolak-balik, nah, balik lagi, ya. Yang sudah hafal, yang sudah melihat, oh jalan ini jalan benar. Nah, dia merasa terbebani enggak untuk berjalan di jalan yang ini? Tidak. Justru kalau berjalan di yang jembatan yang samping kiri atau samping kanan itu malah tidak nyaman, tidak mau. Itu dilihat itu jalan yang berisiko tinggi untuk mendapati kerugian, penderitaan. Jalan tengah ini bagi orang bijaksana, ya, baik yang belum mencapai, ya, atau yang masih seka dan yang sudah aseka. Nah, ini atas jalan yang tengah, yang kokoh, yang kuat. Nah, ini yang disebut dengan Arya Magga, jalan yang ditunjukkan oleh beliau yang mulia. Nah, akan menggunakan jalan ini sebagai alat untuk berlalu lalang. Tidak menjadikannya sebagai beban. Ada pertanyaan? Ya, diutamakan loh yang 12 ini. Ada pertanyaan, tunggu lagi dan lagi, tidak ada pertanyaan. Padahal yang bertanya itu banyak, tapi tidak ditanggapi. Itu yang chat lewat. Ada pertanyaan tapi tidak dijawab. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini.
Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua